Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran ekonomi kelas 11. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Setelah mengikuti proses pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan tentang pengertian APBN, kedua menjelaskan fungsi dan tujuan dari APBN, ketiga menyebutkan sumber-sumber penerimaan negara, dan yang terakhir dapat mengklasifikasikan jenis-jenis pengeluaran APBN. Pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian APBN. APBN dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2014 dikatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Pada masa Orde Baru, APBN berlaku dari tanggal 1 April sampai 31 Maret setahun berikutnya. Namun saat ini APBN dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Selanjutnya, fungsi dari APBN. APBN harus memenuhi fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi alokasi. Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan yang paling besar bagi pemerintah Indonesia yaitu berasal dari pajak. Penghasilan dari pajak ini akan dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Dalam pedoman APBN, pendapatan yang bersumber dari pajak dapat digunakan untuk membangun sarana umum seperti jembatan, jalan, taman, dan pengeluaran lainnya yang bersifat umum. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi. Pajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk sebagai pendapatan dalam APBN tidak harus selalu didistribusikan untuk kepentingan umum, melainkan dapat pula didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun. Pengeluaran ini disebut dengan transfer payment yang dapat membatalkan pembiayaan ke salah satu sektor, kemudian dipindahkan ke sektor lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sasaran yang telah ditetapkan akan lebih mudah tercapai karena adanya pengawasan. Penetapan APBN sesuai alokasi yang ditentukan akan menjaga kestabilan arus uang dan barang sehingga dapat menghindari terjadinya inflasi maupun deflasi. Tujuan dari penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Di dalam APBN, dipilih atau diusulkan program jangka panjang. Pembangunan pada sektor ekonomi juga akan mempengaruhi bidang-bidang lain dalam meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan memungkinkan peningkatan tabungan. Tabungan yang meningkat membuka kemungkinan untuk berinvestasi. Investasi yang berkembang diharapkan memberikan peningkatan kesempatan kerja dan mewujudkan kemakmuran masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan penyusunan APBN agar memudahkan pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan mewujudkan kemakmuran masyarakat. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan atau pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih. Penerimaan ini digunakan untuk menjalankan operasional negara. Adapun sumber-sumber penerimaan atau pendapatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari pajak masyarakat. Nah, penerimaan pajak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendapatan pajak dalam negeri. Artinya semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan
pajak penjualan atas barang mewah, serta pendapatan PBB, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya yang berasal dari dalam negeri. Selanjutnya, pendapatan pajak perdagangan internasional. Pajak ini merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Sumber penerimaan yang kedua yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP merupakan semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, PNBP lainnya, serta pendapatan badan layanan umum. Untuk penerimaan yang ketiga yaitu penerimaan dari hibah. Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain penerimaan, dalam APBN juga terdapat belanja negara. Pengeluaran atau belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, organisasi, fungsi, dan jenisnya. Untuk jenis pengeluaran berdasarkan klasifikasi organisasi, artinya belanja pemerintah pusat mencakup belanja pemerintah yang dialokasikan kepada kementerian atau lembaga dan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada bagian anggaran bendara umum negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal. Jenis pengeluaran berdasarkan klasifikasi fungsi, artinya belanja pemerintah pusat mencakup belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan, dan fasilitas umum yang digunakan untuk kegiatan secara umum. Yang ketiga yaitu pengeluaran klasifikasi berdasarkan jenisnya, artinya belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya. Jenis belanja negara selanjutnya yaitu transfer ke daerah. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Salah satu peran transfer dari pemerintah pusat adalah adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. Ada 3 jenis transfer ke daerah. Yang pertama yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan dibagi menjadi 3, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan secara umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang terdiri pertama yaitu dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang kedua yaitu dana alokasi umum atau DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang ketiga yaitu dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jenis-jenis belanja negara berdasarkan transfer ke daerah yang kedua yaitu dana otonomi khusus.
Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah khusus, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Jadi dana otonomi khusus dialokasikan untuk Provinsi Papua dan Pemerintahan Aceh. Transfer ke daerah yang ketiga yaitu dana penyesuaian. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundangan. Contohnya yaitu dana yang disesuaikan untuk alokasi penanganan COVID-19. Sekian pembelajaran kali ini tentang APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.